Bayangkan, sebuah perang yang berlangsung begitu lama, sehingga generasi demi generasi lahir dan tumbuh besar tanpa pernah mengenal masa damai. Sebuah konflik yang membentang lebih dari 1 abad, menandai kehidupan setiap orang yang hidup di masa itu. Sampai-sampai, tidak ada seorang pun yang menyaksikan awalnya bisa melihat akhirnya. Inilah Perang 100 Tahun, sebuah babak kelam dalam sejarah Eropa, yang dimulai pada tahun 1337 dan baru berakhir pada 1454. Perang ini bukan sekadar satu pertempuran besar yang tak kunjung usai, melainkan rangkaian konflik brutal, pengepungan, dan pertempuran berdarah antara Inggris dan Prancis. Selama lebih dari 100 tahun, kedua kerajaan ini saling menyerang, bersekutu dan berkhianat, memperebutkan tanah, gelar, dan tahta Prancis yang diperebutkan dengan penuh ambisi. Perang ini menghancurkan tanah Prancis, membakar desa-desa, merusak ladang, dan membuat rakyat hidup dalam ketakutan. Kota-kota yang dulu makmur berubah menjadi reruntuhan, dan kehidupan sehari-hari dipenuhi kecemasan akan serangan berikutnya. Hubungan antara keluarga kerajaan Inggris dan Prancis sangat rumit. Mereka adalah kerabat, namun juga musuh bebuyutan. Perseteruan ini bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga soal harga diri dan warisan keluarga, menjadikannya konflik keluarga terbesar dalam sejarah Eropa. Perang 100 tahun juga membawa perubahan besar dalam cara berperang. Busur panjang Inggris yang mampu menembus baju zirah ksatria menandai berakhirnya era ksatria tradisional dan lahirnya taktik militer baru yang lebih mematikan. Dari konflik inilah muncul tokoh-tokoh legendaris seperti Edward III, Pangeran Hitam, Henry V, dan Joan of Arc. Mereka bukan hanya pahlawan perang, tapi juga simbol identitas nasional yang membentuk sejarah dan karakter Inggris serta Prancis hingga hari ini. Akar perang terletak pada jaring loyalitas feodal yang rumit, di mana para bangsawan dan raja saling terikat oleh sumpah, janji, dan kepentingan pribadi. Sistem feodalisme di Eropa abad pertengahan menciptakan hubungan kekuasaan yang tumpang tindih, seringkali menimbulkan kebingungan tentang siapa yang benar-benar berkuasa. Di tengah kekacauan ini, ambisi kerajaan saling bertabrakan. Para penguasa tidak hanya ingin mempertahankan wilayah mereka, tetapi juga memperluas pengaruh dan kekayaan, sehingga persaingan menjadi tak terelakkan. Sejak penaklukan Norman oleh William Sang Penakluk, raja-raja Inggris menguasai wilayah luas di Prancis, seperti Aquitaine dan Gascony. Hal ini menjadikan mereka penguasa berdaulat di Inggris, namun sekaligus vasal bagi Raja Prancis atas tanah-tanah di benua Eropa. Sebuah situasi yang penuh ketegangan dan sering menimbulkan konflik diplomatik. Selain itu, wilayah Flanders menjadi sumber perselisihan ekonomi. Kota-kota di Flanders sangat bergantung pada impor wol dari Inggris untuk industri tekstil mereka. Sementara Prancis ingin mengendalikan perdagangan ini demi keuntungan sendiri. Persaingan dagang ini memperkeruh hubungan kedua kerajaan. Namun, pemicu utama perang adalah krisis suksesi. Ketika Raja Prancis terakhir dari garis langsung meninggal tanpa pewaris laki-laki, muncul pertanyaan besar, siapa yang berhak atas tahta Prancis? Edward, ditiah dari Inggris, sebagai cucu Raja Prancis melalui ibunya, merasa memiliki hak yang sah. Namun, para bangsawan Prancis menolak klaim Edward dengan alasan hukum salik yang melarang suksesi melalui garis perempuan. Mereka berpendapat bahwa takhta hanya bisa diwariskan melalui garis laki-laki, sehingga klaim Edward dianggap tidak sah. Sebagai gantinya, mereka menobatkan Philip dari Valois sebagai Raja Philip VI, memperkuat posisi Prancis dan menutup pintu bagi klaim Inggris. Penolakan ini membuat Edward marah besar. Ia merasa dikhianati dan dipermalukan, sehingga memutuskan untuk menuntut haknya atas tahta Prancis dengan kekuatan militer. Dengan demikian, semua faktor ini berpadu, menyiapkan panggung untuk konflik besar yang akan berlangsung selama lebih dari 1 abad, Perang 100 Tahun. Klaim Edward III atas tahta Prancis mengubah perseteruan menjadi perang dinasti. Ibunya adalah saudara perempuan Raja Prancis, memberinya, menurut beberapa kebiasaan, klaim yang kuat. Tapi bangsawan Prancis menolak menerima Raja Inggris, khawatir kehilangan kemerdekaan mereka. Mereka menggunakan hukum salik, mendiskualifikasi Edward, dan menobatkan Philip VI. Ketegangan memuncak hingga tahun 1337, ketika Edward menghidupkan kembali klaimnya dan menyatakan dirinya Raja Prancis. Selama 1 abad berikutnya, raja-raja Inggris akan berjuang untuk mahkota Prancis, memicu konflik tanpa henti. Perang menjadi pertarungan untuk legitimasi, kekuasaan, dan jiwa Prancis itu sendiri.
Tahun-tahun awal Perang 100 Tahun dipenuhi dengan kemenangan mengejutkan dari pihak Inggris, yang berhasil memanfaatkan taktik militer baru yang inovatif dan strategi yang belum pernah dilihat sebelumnya di medan perang Eropa. Salah satu kunci utama keberhasilan mereka adalah penggunaan busur panjang Inggris yang mematikan, senjata revolusioner yang mampu menembus baju zirah ksatria dan menaklukkan musuh dari jarak jauh. Pada pertempuran Crécy tahun 1346, ribuan pemanah Inggris menembakkan hujan anak panah ke arah pasukan Prancis yang menyerbu, menghancurkan barisan ksatria dan menandai berakhirnya era dominasi ksatria di medan perang. Putra Raja Edward III, yang dikenal sebagai Pangeran Hitam karena zirah gelapnya, menjadi simbol kehebatan militer Inggris. Ia memimpin pasukan dalam kemenangan gemilang di Poitiers pada tahun 1356, di mana pasukan Inggris berhasil menangkap Raja Prancis, John Tua. Sebuah peristiwa yang mengguncang Eropa dan mempermalukan Prancis di mata dunia. Kekalahan ini membuat Prancis terjerumus ke dalam kekacauan politik dan sosial, dengan banyak wilayahnya yang dilanda kerusuhan, kelaparan, dan ketidakpastian. Sementara itu, Inggris tampak tak terhentikan. Pasukan mereka merayakan kemenangan demi kemenangan, dan bendera Inggris berkibar di atas wilayah-wilayah baru yang direbut. Puncak kejayaan Inggris tercapai dengan ditandatanganinya Perjanjian Bretigny pada tahun 1360, yang memberikan mereka wilayah Prancis yang luas dan pengakuan atas kekuasaan mereka. Wilayah-wilayah ini memperluas pengaruh Inggris di benua Eropa, membuat mereka menjadi kekuatan utama di kawasan tersebut. Namun, di balik kemenangan itu, awan gelap masih menggantung di atas Eropa. Perang belum berakhir, dan ketegangan terus meningkat di kedua belah pihak. Keunggulan Inggris mulai goyah seiring waktu, dan tanda-tanda perubahan mulai terlihat di medan perang. Prancis, yang sempat terpuruk, mulai bangkit dan mempersiapkan serangan balasan yang akan mengubah jalannya perang. Perang 100 tahun baru saja dimulai, dan babak-babak berikutnya akan membawa lebih banyak drama, penderitaan, dan perubahan besar di Eropa. Saat Prancis diambang kehancuran, seorang gadis petani muda mengubah segalanya. Joan of Arc mengklaim penglihatan ilahi, meyakinkan Dauphin untuk membiarkannya memimpin pasukannya. Iman dan keberaniannya menginspirasi Prancis mengangkat pengepungan Orleans pada tahun 1429, titik balik dalam perang. Joan memimpin Dauphin ke Reims, di mana ia dinobatkan sebagai Raja Charles Lat, mengembalikan harapan bagi Prancis. Kemenangannya membangkitkan moral Prancis dan menggeser momentum. Kebangkitan Joan sungguh ajaib, tapi kisahnya akan berakhir tragis. Ditangkap dan dieksekusi, ia menjadi martir dan simbol perlawanan Prancis. Warisan Joan akan bertahan lebih lama dari hidupnya yang singkat, memicu kebangkitan Prancis. 3 pertempuran menentukan tahun-tahun awal perang Crécy, Poitiers, dan Agincourt. Di Crécy, pemanah Inggris menghancurkan kavaleri Prancis, membuktikan kekuatan infanteri yang disiplin. Poitiers menyaksikan penangkapan Raja Prancis, memperdalam krisis Prancis. Agincourt pada tahun 1219 yang diabadikan oleh Shakespeare adalah kemenangan Inggris lainnya. Lumpur dan panah menghancurkan ksatria Prancis. Pertempuran-pertempuran ini mengungkap kelemahan pasukan feodal dan munculnya taktik militer baru. Kemenangan Inggris tampak tak terhentikan, tapi mereka menabur benih perlawanan di masa depan. Mitos ksatria hancur dan aturan perang ditulis ulang. Namun, keadaan akan segera berbalik. Kematian Joan menyulut semangat baru Prancis. Raja Charles Lat mereformasi pasukannya, menciptakan pasukan profesional pertama Prancis, dan berinvestasi dalam artileri Messiu. Perjanjian Arras pada tahun 1435 memecah aliansi Inggris-Burgundi, mengisolasi Inggris. Bersatu dan modern, pasukan Prancis mulai merebut kembali wilayah yang hilang. Inggris kalah jumlah dan persenjataan, tidak bisa lagi mempertahankan diri. Kemenangan Prancis terus bertambah, dan Parlemen Inggris lelah mendanai perang yang kalah. Momentum telah bergeser, Prancis berada dalam posisi menyerang. Akhir kekuasaan Inggris di Prancis kini tak terhindarkan. Akhir perang datang bukan dengan perjanjian, tapi dengan kekalahan telak di Castillon pada tahun 1453. Artileri Prancis menghancurkan Inggris, membunuh komandan mereka, dan mengakhiri harapan terakhir mereka di Gascony. Inggris, lelah dan terlibat dalam perang saudara di dalam negeri, tidak bisa lagi berperang. Mimpi seorang raja Inggris yang memerintah Prancis telah mati. Hanya Calais yang tersisa di tangan Inggris.
dan bahkan itu akan hilang seabad kemudian. Perang 100 tahun begitu saja memudar, meninggalkan dua kerajaan yang berubah. Era ksatria telah berakhir, era bangsa-bangsa telah dimulai. Eropa tidak akan pernah sama. Perang ini membentuk ulang kedua negara. Prancis muncul hancur tapi bersatu, dengan monarki yang kuat dan rasa identitas nasional yang baru. Inggris kehilangan tanah Prancisnya, berbalik ke dalam, menyiapkan panggung untuk perang saudara sendiri dan masa depan sebagai kekuatan maritim. Perang ini mengakhiri tatanan feodal, memberdayakan raja dan prajurit biasa. Senjata dan taktik baru mengubah peperangan selamanya. Perang 100 tahun menandai lahirnya bangsa-bangsa modern dan berakhirnya dunia abad pertengahan. Warisan ini terus hidup dalam identitas Inggris dan Prancis. Memahami konflik ini adalah kunci untuk memahami terbentuknya Eropa modern.